Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-solehah. How are you today? I hope you are fine, happy, and healthy ya. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 7, perkembangan teknologi. Subtema yang kedua, perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa itu sandang? Sandang bisa juga disebut sebagai pakaian. Nah, setiap orang tentunya menggunakan pakaian ya. Ada yang pakai kaos, ada yang pakai blus, ada yang pakai kemeja, pakai rok panjang, ada yang pakai celana pendek, celana panjang, baju gamis. Nah, itu contoh dari pakaian. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bersama-sama ya. Nah, kita akan mempelajari pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Jangan lupa disiapkan alat tulis dan buku paketnya ya. Diperhatikan baik-baik video penjelasan dari Ustazah berikut ini. Tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui informasi dari teks bacaan. Yang kedua, mengetahui isi cerita dari setiap paragraf. Yang ketiga, melakukan gerakan memintal dan menenun. Yang keempat, mengetahui keberagaman pekerjaan. Dan yang kelima, melakukan gerakan berenang. Setiap orang memiliki pakaian. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Nah, hari ini kita belajar bersama-sama ya anak-anak. Nah, ini beberapa contoh pakaian yang biasanya kita gunakan setiap hari. Misalnya ada kaos, kemeja, gaun, celana, dan juga rok. Selain itu masih banyak lagi pakaian yang bisa kita pakai setiap hari. Coba kalian sebutkan di rumah ya, ada pakaian apa saja yang kalian miliki. Sekarang coba kita baca sebuah wacana berjudul Bahan Dasar Pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dipakai pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Dari teks bacaan tersebut kita dapat mengetahui bahwa pada umumnya bahan dasar dari pakaian ada 3, yaitu pertama kapas, yang kedua bulu domba, dan juga serat ulat sutra. Sekarang coba bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf.
Berikut adalah isi cerita dari setiap paragraf teks bahan dasar pakaian. Paragraf yang pertama menjelaskan tentang keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Paragraf yang kedua berisi tentang pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf yang ketiga berisi tentang Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf 4 berisi tentang berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Dan yang terakhir paragraf 5 berisi tentang hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Nah, dari kain-kain ini anak-anak kita bisa melihat ya, ada yang motifnya bentuknya persegi 3, persegi 4, ada yang ketupat, ada yang lingkaran, dan masih banyak lagi ya motif dekoratif yang ada. Sekarang coba kita lakukan gerakan memintal dan menenun. Gerakan yang pertama adalah gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan, tangan kiri bergerak ke samping kiri 8 kali 1 hitungan. Gerakan yang kedua disebut gerakan menenun 1. Posisi duduk selojor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan, atas, dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan, 8 kali 1 hitungan. Nah, seperti ini ya anak-anak gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga disebut gerakan menenun 2. Posisi duduk selojor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan, dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut, 8 kali 1 hitungan. Nah, seperti ini ya anak-anak gerakan yang ketiga. Gerakan yang keempat disebut gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Lakukan 8 kali 1 hitungan. Berikut adalah contoh gerakan yang keempat. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian bernama Tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Nah, sekarang anak-anak coba kalian peragakan gerakan memintal dan menenun tadi ya. Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring. Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus. Sekarang mari kita baca sebuah wacana lagi ya, yang berjudul mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis. Kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintai menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih.
cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, anak-anak, dari tabel ini kita bisa melihat ya perbedaan antara pembuatan pakaian pada zaman dahulu yang masih sederhana menggunakan tangan dengan yang sekarang sudah modern dengan mesin, baik berdasarkan bahan dasar, memintai, dan menenunnya. Selain itu, cara mengolah kain menjadi pakaian juga mengalami perkembangan ya anak-anak. Bisa kita lihat yang awalnya dulu kain dijahit menggunakan tangan. Kemudian berkembang kain dijahit menggunakan mesin yang digerakkan oleh kaki. Dan sekarang sudah modern ya, kain dijahit menggunakan mesin jahit modern. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat mengetahui beberapa isi cerita setiap paragraf. Paragraf yang pertama berisi tentang Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf yang kedua berisi tentang dulu bahan dasar pakaian diolah dengan sederhana. Paragraf yang ketiga berisi tentang saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf yang keempat berisi tentang cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Dan paragraf yang kelima berisi tentang pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Berikut adalah bagian proses membuat pakaian. Yang pertama, bunga kapas. Bunga kapas kemudian dipintal menjadi benang. Benang akan ditenun menjadi kain. Kain kemudian diubah menjadi pakaian. Sebelum itu harus membuat pola baju. Kemudian kain akan dijahit. Nah, setelah dijahit akan menjadi baju yang siap kita pakai. Berikut adalah beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan proses pembuatan kain. Yang pertama, petani kapas. Tugasnya adalah menanam kapas. Kemudian pemintal kapas, tugasnya memintal serat kapas menjadi benang. Yang ketiga, penenun kain, menenun benang menjadi kain. Perancang busana, tugasnya membuat rancangan busana. Sedangkan penjahit tugasnya membuat baju berdasarkan rancangan. Yang terakhir adalah penjual baju, tugasnya menjual baju pada pembeli atau konsumen. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Gerakan meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerakan dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Nah, anak-anak, berikut adalah langkah-langkah gerakan meluncur. Diperhatikan baik-baik langkah-langkahnya ya, supaya kalian bisa berenang dengan baik. Berikut adalah petunjuk berenang. Dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, penyesuaian dengan air. Yang kedua, berjalan di dalam air. Yang ketiga, latihan bernafas. Dan yang keempat, lakukan gerakan meluncur. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga yang sudah kita pelajari anak-anak paham semuanya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ustazah atau mama papa di rumah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kalian
Ayah Bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda untuk pembelajaran hari ini. Nah, Ustazah tidak lupa selalu mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard, and be careful. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.